Hai, selamat siang. Selamat datang di podcast perdana Dana Rupiah. Kali ini gue nggak sendiri, gue sama temen gue, Ari. Oh, gue juga belum kenalin, gue Novi. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini, Ari. Lu seneng nggak sih akhirnya kita punya rencana untuk punya podcast itu terrealisasiin? Udah sekian lama ya kita bikin wacana ya, baru terrealisasi ya sekarang ya. Iya, dulu kan kita WFH, kan kita nggak mungkin dong pakai Zoom meeting. Halo, kesek. Asik banget sih. Iya kan? Tapi lu tau gak sih hari ini yang kita bakal bahas topiknya apaan? Apaan tuh? Manajemen keuangan keluarga. Oke, gua banget nih. Oh, Lu nyindir kan? gua nih kayaknya, pasti lu nyari-nyari itu gua ya? Enggak, bukan nyindir. Oke. Nyari source of information yang kredibel. Kan lu udah married kan? Udah. Istrinya satu, nambah. Besok. Oke deh, kita lagi cut, ngerekam loh. Ya, lagi ini ya. Oke, lanjut. Oke, kan kenal lu itu dari tahun lalu ya. Berarti your past life gue belum pernah ketemu. Oke. Gue tuh penasaran, lu tuh kan pernah single dong? Kebetulan gue single. Oke. Kalau misalkan bedanya hidup single sama lu udah married, tuh bedanya signifikan banget gak sih? Beda banget sih. Dari kalau pribadi gua ya, disclaimer ya, kalau dari pribadi gua sih itu beda banget. Cup, gue boleh tebak gak? Apa tuh? Mau pulang malam nggak bisa, harus video call dulu, tunjukin foto, kayak gitu bukan? Itu salah satunya sih, benar. Tapi kalau dari sisi keuangan ya, itu tuh bedanya karena kalau gue single itu, gue itu bisa jalan-jalan kemana-mana, gue bisa makan-makan, ya nggak terikat lah. Nah kalau sekarang udah punya istri, dan sekarang juga udah punya anak nih satu, dan gue juga harus press budget untuk keluarga, untuk kehidupan sehari-hari. Itu agak susah sih sekarang kalau untuk untuk nabung-nabung tuh sulit lah. Oh, Gitu. hidup lu kok kayaknya berat banget. Mungkin mau ngopi dulu. Ini dari tadi apa dari semalam nih? Untuk lu barusan kok. Barusan ya? Nah, Gimana? barusan. Aman ya? Sambil minum. Boleh. Tapi iya sih, gue ngerti kalau misalnya punya anak pasti beban finansialnya kan lebih berasa. Betul. Gue juga kan kadang-kadang sering jalan ke supermarket. Wow, susu bayi, Gila. popok bayi. Itu mahal banget sih. Gue punya anabul aja. Popok anabul gue juga udah berasa banget loh. Itu anak itu? Anak bulu. Oh, anak bulu. Boleh. Guguk. Oke. Tapi tadi kan lu mention tuh, lu mau nabung juga sulit. Sulit, benar. Emang lu Kalau nggak ada budgeting? budget sih karena ya lu tau lah gaji gue berapa nol. Gue sambil minum ya. Boleh. Lu kan tahu gaji gue tuh sekarang ya masih UMR lah. Agak sulit kalau untuk buat nabung-nabung nih. Gue nggak tahu deh kalau dari sisi lu sendiri, lu tuh cara nabungnya gimana nih biar bisa. Gue lihat sih dari Instagram lu tuh jalan-jalan mulu nih. Iyalah. Ya kan? Apa lu gaji lu sekarang udah naik nih? Enggak juga sih. Masih sama kok kita UMR. Sama ya? Sama. Oh, ya, oke. Cuman kalau gua tuh bedanya beda gua sama lu itu adalah satu, gua single, gua cuma kasih makan untuk diri gua sendiri. Oke. Cuman gua selalu terapin budgeting tiap bulan. Kalau misalkan gaji gua UMR, biasanya 60% gua alokasin khusus untuk operasional hidup gua. Mau itu transport, makan, itu pokoknya udah include deh di sana. Nah, sisanya ya gua akan nabung gitu. Tapi tetap ada bulan-bulan di mana gua bakal mepet juga. Sama kayak lu. Sama. Oke. Apalagi lu tau gak sih di tempat gue kerja ya, gue tuh sering banget harus nalangin dana karena kan gue juga harus ketemu orang. Nah itu gue tuh harus pakai dana gue sendiri. Reimbursementnya lama banget. Jadi lu harus pakai duit sendiri, effort ya? Iya, Oke. cash flow gue tuh berantakan tau nggak? Cuman gue ngakalinnya tuh gue ada dua cara sih. Satu, gue pakai kartu kredit. Oke. Yang kedua, gue juga ada pakai pinjol. Oh. Oke. Soalnya kalau misalnya kartu kredit itu kan gaji UMR, kadang apply kartu kredit tuh nominal pinjamannya juga nggak gede. Nah jadinya gue juga ada diversifikasi ke opsi pinjol. Nah itu dia, gue mau pakai cara yang mungkin orang-orang berasa tidak umum. Bener ya kan? sih. Ya. Gue tuh nyoba apply kartu kredit, cuman tolak. Ya kan? Gue mau pinjol, cuman gue dengar berita sekarang itu banyak yang penagihannya yang serem-serem lah, ngancam, sampai foto-foto disebar lah. Nah gue tuh takut gue kalau buat pinjol-pinjol kayak gitu, Nov. Sebenarnya zaman tuh udah berubah sih, Ri. Pinjol itu tuh
sekarang sudah diawasin sama OJK. Oke. Jadinya untuk berita-berita yang lo sempat bilang, mungkin itu lebih ke pinjol-pinjol ilegal. Mungkin kali ya. Karena kalau misalkan pinjol ilegal gitu kan mereka nggak diawasin ya. Anggap aja lo tuh nggak diatur, jadi bisa semena-mena. Yang bikin jadi maksudnya tuh membahayakan lah untuk nasabah-nasabah yang pinjam di pinjol itu. Kalau misalkan lu pinjam di pinjol yang legal ya, dan lu beritikat baik untuk kembaliin, itu nggak ada tuh yang kayak gitu. Maksudnya, soalnya gua juga kan minjem ya. Jadi sejauh ini membantu. Compare dari membebankan sih enggak ya, karena gue terbantu dan ya gue mau mengembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan gitu. Oke. Nah, lu kan sekarang pakainya pinjol nih, kan dari situ. Menurut lu ada nggak sih pinjol yang bisa direkomendasi ini buat gue dari sekian banyak pinjol nih? Ya, gue pengennya yang terpercaya lah. Iya. Tapi sebenarnya kalau lo bilang terpercaya, lu sebenarnya bisa cek sendiri sih. Di website OJK tuh emang udah ada yang terlisensi sama mereka. Seingat gua ada 102. 102? Banyak juga ya? Banyak. Ya sih, memang lu kalau mau sortir satu-satu. Makanya gue bingung kalau satu-satu. Gue mendingan ya temen gue minjem dengan ini ya terpercaya, gue ikut lah. Gitu Oke. Kalau gua sih biasanya gue pakai Dana Rupiah. Karena satu ya dia udah di lisensi ya. Terus yang kedua tuh cepet. Gue tuh biasanya dari gua ngajuin sampai udah di-approve ya, dananya ya 1-2 menit lah udah turun. Cepet banget ya saya. Jadi kalau misalnya gue bener-bener lagi butuh tuh nggak terlalu panik lah, soalnya ya namanya juga buru-buru ya, lu tahu kan. Oke. Tapi kalau bunganya gimana? Bunganya 0,4% per hari. Per hari? Itu juga udah sesuai yang diatur sama OJK sih. Nah, masih ringan lah. Masih oke lah untuk pencairan dana langsung 1-2 menit mah. Benar. Iya kan? Cuman gue tuh kan butuhnya 2 juta gitu kan. Misalnya gue minjem 2 juta nih, Nov. Tapi nggak setiap bulan sih gue mau minjemnya. Ya kalau mepet aja 2 juta. Kira-kira nih kalau misalnya gue ngambil 2 juta, itu gampang apa susah ya? Iya, itu tergantung dari si dana rupiahnya ya. Cuman sejauh ini sih pengajuan gue untuk gaji UMR, cicilan gue tuh nggak bisa nutupin nih gitu kan. Pertama, lu mau pinjam berapa? Dia bisa kasih pinjaman 400.000 sampai 25 juta. Oh, gede juga ya. Yes. Kedua, tadi lu bilang lu takut nggak bisa ngembaliin. Itu takutnya sekali bayar apa bisa dicicil gitu loh. Itu bisa dicicil sampai 6 bulan maksimal. 6 bulan ya? Wah, itu lama juga sih. Iya, dan ya tapi lu juga harus ngitung-ngitung ya budget lu. Jangan lu pinjem 25 juta tiap bulan lu kagak sanggup bayar cicilannya. Ya nggak gitu juga sih. Iya, jadilah nasabah yang pintar. Gitu. Jadi lu tuh tetap harus ngitung-ngitung. Jadi gue walaupun minjem, gue juga akan lihat kapasitas gue bisa ngembaliin atau enggak. Misalkan gue 3 bulan, gue mau cepet, tapi ternyata gue tuh nggak mampu, nggak makan gue. Iya juga sih. Ya kan? Betul. Jadi kalau gue pinjam Dana Rupiah bisa nih ya? Bisa. Tinggal ya download aplikasinya, install, ajukan pinjam. Di Dana Rupiah? Benar. Nih gue jadinya nih? Iya dong. Lagi pula kan gue juga udah minjem, berarti kan untuk lu juga aman. Mas bingung nggak tentang pinjol? Enggak sih. Ternyata temen gue pinter ya kalau masalah keuangan, gila. Iyalah. Tapi kalau misalkan kayak gitu harusnya lu udah clear dong. Lu bisa balik ke rumah ngobrol sama istri lu, Beb, kayaknya kita tuh harus ngatur keuangan kita nih. Udah bisa kan? Betul, iya sih. Ya, oke. Nanti gue coba pulang deh. Iya. Pulang ya? Istri yang mana ya? Tapi kalau misalkan kayak gitu, diskusin yang baik ya, jangan berantem ya. Oke. Istri lu temen gua loh. Iya sih, jangan kayak yang dulu ya. Iya, jangan kayak berita-berita artis-artis zaman sekarang gitu loh. Ya. Lagi heboh itu ya. Oke deh, daripada kita ngegibah, itu mungkin untuk next podcast aja kali ya. Boleh. Oke deh, thank you so much Ari. Yeah. Oke, say goodbye to them. Bye. Bye. See you next time.